Isra Mi'raj menantang zaman. Wajar saja peristiwa itu mengguncang Mekah. Untuk ukuran zaman now saja, kita belum 1%-nya menandingi kehebatan teknologi itu. Apalagi dulu, di waktu matahari saja masih disembah sebagai Tuhan. Isra Mi'raj kontroversialnya belum berkurang sampai sekarang. Peristiwa itu membuat Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, menambah kadar kekafiran yang tadinya menolak, memurtadkan yang masih setengah beriman. Muhammad, kau angkat kakimu. Sekarang, angkat yang satu lagi. Mengangkat 2 kaki saja tidak bisa. Bagaimana bisa sampai ke Aqsa dalam semalam dan langsung pulang di malam yang sama? Batas pikiran mereka hanya sampai di situ. Bagaimana mereka bisa membayangkan ada lokasi yang bernama Sidratul Muntaha, melihat surga ma'wa, lalu bertemu pencipta semesta? Semakin tidak akan percaya mereka. Hari ini, cerita tentang kendaraan luar angkasa begitu biasa di kehidupan kita sehari-hari. Sejak Amerika memimpin dunia, sejak itu isu UFO bergentayangan dalam film dan buku. 1400 tahun yang lalu, kendaraan itu pernah muncul. Jangan bayangkan kecanggihannya. Apakah bentuknya seperti piring terbang seperti yang dipopulerkan hari ini? Namanya Buraq. Lalu soal Sidratul Muntaha, itu adalah lokasi terakhir mendaratnya Buraq. Batas akhir wilayah main para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Kau tahu berapa sayap malaikat ini? Jumlahnya 600 sayap. Yang satu kepakan sayapnya bisa menjangkau 50.000 tahun perjalanan. Hari ini, diameter semesta diperkirakan mencapai 93 miliar tahun cahaya. Itu perkiraan, angka terjauh yang bisa dihitung saat ini. Tetapi sekonyong-konyong, para ilmuwan sudah berkesimpulan bahwa Tuhan tidak ada. Statement ini mirip sekali dengan ucapan di zaman Fir'aun dulu, yang direkam dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 38, yang artinya, Fir'aun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak tahu Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah wahai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa Musa termasuk seorang pendusta." Itulah observatorium pertama yang dibangun manusia untuk melihat angkasa raya. Dan bagi Fir'aun, itu batas tertinggi yang bisa dia amati. Dan Tuhan tidak ditemui di ketinggian versi Fir'aun. Yang itu berarti Tuhan tidak ada. Orang sekarang tentu saja mentertawai sederhananya Fir'aun mengambil kesimpulan dari observasi dengan mata telanjang. Sekarang kita punya teropong yang bernama Hubble. Pandangan kita bermiliar kilometer. Ketika jejak Tuhan masih belum mampu dibuktikan secara empiris, apakah kita akan mengambil kesimpulan seperti kesimpulan Fir'aun tempo dulu? Di Sidratul Muntaha ada satu objek observasi yang bernama ma'wa. Lokasi ini ditemui dalam Quran Surat An-Najm
ayat 14 dan 15, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Indaha Jannatul Ma'wa. Ayat 15 surat An-Najm. Dari Sidratul Muntaha kita bisa melihat ma'wa tanpa menggunakan teropong. Lokasi yang jadi buruan para saintis saat ini tentang semesta lain selain semesta kita. Mereka menyebutnya multiverse. Berhadapan dengan peristiwa Mi'raj, kita jadi jadul, sejadul era Fir'aun menyikapi sesuatu. Kita katakan kepada ilmuwan ateis itu, alam selain semesta kita itu ada, dan di semesta itu Tuhannya tetap Tuhan yang disembah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pemelihara semua semesta alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara semua alam multiverse. Wallahu a'lam.